YouTube, selamat datang di Kandangan Teman Vlog. Sekarang saya masih berada di area dari kaki Gunung Klothok yang berada di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri. Dan saya akan melanjutkan penelusuran saya di situs yang keempat yang berada di Gunung Klothok ini. Bagaimana kondisi dan keberadaan dari situs ini? Ikuti perjalanan saya di Kandangan Teman Vlog. Di sini kita ikuti jalan yang sama, yaitu jalur merah putih. Jadi untuk akses masuk ke area candi ini, bila ingin sawan ke sini, akan lebih mudah diakses melalui jalur merah putih. Jadi tidak usah bingung atau khawatir tersesat, karena di jalur ini disediakan peta-peta ini, pita merah putih, dan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Hampir di setiap pohon diberi pita warna merah putih ini sesuai dengan nama jalur pendakian ini, yaitu jalur merah putih. Jalan yang kita lalui ini adalah jalur pendakian ya. Jalur pendakian ke puncak Watu Bengkah, ke puncak Semut yang termasuk bagian puncak dari Gunung Klothok. Karena puncak Gunung Klothok ini sangat banyak. Di sana ada puncak Semut, puncak Watu Bengkah, dan juga puncak Pedang. Puncak yang tertinggi dari Gunung Klothok ini. Nah, di depan itu sudah terlihat tanda-tanda dari keberadaan situs ini. Lihat dari tanda merah putih yang dipasang di tiang itu. Karena bendera itu sebagai penanda bahwa area itu ada situs atau bagian dari puncak, pasti diberi tanda. Nah, di sini ada penunjuk arah. Nah, di situ ada Watu Bengkah, puncak Klop, puncak Selobale, Sumberlo. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita, dan ternyata sangat dekat guys lokasinya. Jadi lokasi dari setiap situs ini berdekatan. Ini bisa kita lihat struktur candi yang masih utuh guys di sisi pondasinya ini. Tapi untuk sisi atasnya sudah tidak ada, karena sudah hancur, mungkin karena dimakan oleh usia ya, dari zaman yang sudah ratusan tahun ya, bahkan ribuan, karena kita tidak tahu pasti di era apa candi ini dibangun. Nah, ini bagian-bagian dari batu bata yang berserakan ini adalah bagian dari candi ini yang sudah tidak mungkin untuk direkonstruksi lagi ya, karena sudah hancur, tapi masih dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah bagian dari candi ini. Membuat saya agak kurang pas ya, bukan saya tidak mengerti, enggak, itu ada ini ada pohon seperti itu akarnya sangat tajam, itu seharusnya dimatikan, dikasih dibakar atau apa ya, dia mati. Coba kita turun. Nah, ini untuk bentuk dari struktur candi dan ukuran tetap sama ya guys, dengan candi pertama ataupun kedua, dan arah hadapnya pun sama. Ini bagian dari kaki candi.
terlihat dari apa tangga candi ini bisa terlihat struktur yang masih tersusun, bagian dari tangga masuk. Kita kelilingi guys keberadaan dan bentuk dari bagian candi ini, dan ini adalah dasar dari candi, dan bisa kita lihat tumbuhan yang tumbuh subur ini ya. Semoga ada perhatian ya dari pihak-pihak yang terkait agar keberadaan candi ini tidak rusak ya. Jadi saya hanya mereview keberadaan dan kondisi dari candi ini apa adanya, tidak bermaksud apapun, tidak bermaksud mengkritik atau menilai atau menghakimi dari kondisi candi ini, enggak. Saya hanya menunjukkan kondisi sekarang seperti ini, sehingga nantinya pihak-pihak terkait bisa segera mengambil tindakan dengan membersihkan dan merapikan pohon-pohon ini agar tidak tumbuh lagi di badan candi. Dan tidak ada maksud apapun, tidak ada tujuan saya untuk mengkritik atau gimana, enggak. Ini hanya menunjukkan sesuai dengan keberadaan candi ini, sesuai dengan kondisi candi saat ini, dengan harapan bila candi ini terawat, ini akan bisa dinikmati sampai pada generasi-generasi mendatang. Karena keberadaan candi ini adalah sebuah bukti bahwa peradaban leluhur kita pernah berjaya dan hidup di sini dengan nilai pengetahuan dan kebudayaan yang sangat tinggi. Bisa dilihat dari struktur candi yang begitu indah dalam posisi yang masih sangat simetris, Kang ya. Ya, betul, simetris. Ini masih utuh. Ini. Meskipun ada sedikit bagian-bagian yang utuh ini masih sangat kokoh, lurus ya, dan sangat kokoh, perkasa, Gong. Ini loh ya. Dan kita ditemani oleh YouTuber ini Mojoroto Jombang, Kang Narendra Sila. Itu jangan lupa ya. Ini ya yang membuat kita takjub atau kita itu berangan-angan. Lur, kita hanya sebatas apa namanya? Ini loh. Iya. Sebatas hanya 5 aja apa namanya? Menempel ya. Menempelkan aja tanpa semen, tanpa perekat, apa, cuma hanya ditumpuk. Lemah biasa taruh sini loh. Bisa kuat seperti ini. Bisa bertahan ratusan tahun. Ratus tahun. Itulah kecanggihan dari leluhur kita. Ini yang membuat kita salut ya guys. Betul. Salut sekali ya. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh leluhur kita. Kita dulu adalah tanpa pengetahuan yang sangat tinggi, nggak mungkin guys bisa menyusun batu bata ini tanpa semen, tanpa lem, tapi bisa bertahan sebegitu lama. Kenapa ini bisa hancur? Karena kondisinya yang tidak terawat. Mungkin terjadi bencana karena bencana alam, bisa jadi karena ditumbuhi oleh pohon-pohon besar yang akar-akar dari pohon itu akhirnya merusak dari struktur dari candi ini. Jangan. Sebuah peradaban yang pernah hidup di sini dari leluhur kita. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa peradaban leluhur kita, peradaban nenek moyang kita adalah peradaban yang sangat luar biasa. Terbukti dengan adanya bangunan yang sangat istimewa ini. Bayangkan, tanpa lem,
tanpa semen, hanya ditumpuk atau tapi bangunan ini bisa berdiri kokoh selama beratus-ratus tahun. Ini bagian-bagian dari bangunan yang berserakan ini dikumpulkan di sini. Dan sangat berterima kasih ya kepada BPJB dan Dinas Kebudayaan atau Dinas Pendidikan atau pihak-pihak terkait apapun yang masih punya kepedulian dengan mengekskavasi keberadaan candi ini, sehingga candi ini bisa kita lihat, bisa kita saksikan dengan keberadaannya saat ini. Terima kasih kepada pihak BPJB, kepada pihak Dinas Kebudayaan atau pihak-pihak terkait yang telah mengekskavasi dari situs ini. Ya mungkin ini masih ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh ini, mungkin bisa menjadi perhatian agar tumbuhan ini tidak tumbuh, agar struktur dari candi yang tersisa ini tidak semakin rusak. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada BPJB, kepada Dinas Kebudayaan atau pihak manapun yang telah mengekskavasi situs-situs yang ada di Gunung Klothok ini. Semoga keberadaan dari situs-situs yang ada di sini akan tetap lestari dan bisa dinikmati sampai pada generasi-generasi kita mendatang. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya.